Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Sirah Penutup Para Nabi. Sekarang kita masuk pada tema atau judul Islamu Khadijah wa akhlaquha, yaitu masuk Islamnya Khadijah dan bagaimana akhlaknya. Wa amanat bihi Khadijah. Ya, Khadijah kemudian beriman kepada Nabi SAW. Fakanat awwala man amana billahi wa bi rasulihi. Dan Khadijah merupakan orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika suaminya menjadi atau diangkat menjadi Nabi. Wa kanat bijiwarihi. Kemudian Khadijah senantiasa berada di sisi Nabi. Tuwaziruhu, ya, menolong Nabi. Wa tuthabbituhu, menguatkan Nabi, ya, menjadi support sistemnya Nabi, ya, mengokohkan Nabi. Wa tukhaffifu anhu, meringankan beban Nabi. Wa tuhawwinu alaihi amran nas, ya, kemudian memudahkan urusan Nabi kepada orang-orang. Ya, jadi Khadijah ini merupakan orang pertama yang masuk Islam dan juga merupakan orang yang senantiasa menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islamu Ali bin Abi Thalib wa Zaid ibn Harithah. Ya, kemudian masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid ibn Harithah. Thumma aslama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa yawma idzin ibnu ashri sinin. Ya, kemudian masuk Islamlah Ali bin Abi Thalib dan ketika itu umurnya baru 10 tahun. Ya, wa kana fi hijri Rasul SAW qabla al-Islam. Ya, kemudian sebelum masuk Islam, Ali tinggal satu atap, ya, satu rumah dengan Rasulullah SAW. Akhadahu min Abi Thalib fi ayyamin dha'iqah. Ya, kemudian Nabi dulu mengambil Ali dari bapaknya Abu Thalib, ya, di hari-hari yang sulit, ya, hari peceklik. Wa dhammahu ilaihi. Kemudian Nabi SAW memenuhi segala kebutuhan dari Ali bin Abi Thalib. Wa aslama Zaid ibn Harithah, ya, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk Islamlah Zaid ibn Harithah, ya, pembantu Nabi SAW. Wa kana qad tabannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dulu pernah mengangkat Zaid ibn Harithah menjadi anaknya, ya, jadi anak angkat. Makanya dulu namanya adalah Zaid ibn Muhammad, ya. Kemudian ditegur oleh Allah dengan menurunkan ayat yang ada di surah Al-Ahzab, ya. Jadi Zaid ini meskipun anak angkat, namanya disebut dalam Al-Quran, Masya Allah, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamma qada Zaidum minha watara, ya, ketika Zaid telah menyelesaikan urusannya dengan istrinya, ya, sudah diceraikan begitu, sudah dipenuhi kebutuhannya. Zawwatnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaj. Ya, kami nikahkan engkau wahai Zaid dengan Zainab, ya. Ini Zainab putrinya Nabi. Artinya anak angkat itu boleh menikah dengan anak kandung. Makanya di ayat ini juga dilarang bahwa mencantolkan, apa bahasanya itu, ya, melekatkan nama anak angkat kepada yang bukan bapak biologisnya, bukan bapak kandungnya. Makanya Zaid bin Muhammad diganti kembali menjadi Zaid bin Harithah, yaitu disandingkan kepada atau dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Wa kana islamu haula'i syahadat aqrabin nasi ilaih, ya, dan Islam orang-orang tadi ini yang kita sebutkan, Khadijah, Ali, Zaid ibn Harithah, merupakan karib kerabat Nabi, orang terdekat Nabi, keluarga Nabi. Wa arafihim bihi wa bisidqi wa ikhlasi wa usni siratihi wa ahlu baiti adra bima fi. Ya, jadi orang-orang ini adalah ahlul bait, ya, keluarga Nabi yang paling mengetahui Nabi, paling tahu tentang kejujurannya, keikhlasannya, tentang baiknya perangainya Nabi SAW adalah keluarganya. Kita yang paling tahu sifat kita, ya, keluarga kita. Sama dengan Nabi, yang paling tahu tentang Nabi adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islamu Abi Bakar ibn Abi Quhafah, ya, wa fadluhu fi da'wati ilal Islam. Kemudian Islamnya Abu Bakar bin Abi Quhafah dan bagaimana beliau berdakwah, ya, bagaimana hebatnya Abu Bakar berdakwah untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam. Ya, jadi Abu Bakar ini adalah
orang yang paling Nabi SAW sayangi dari kaum laki-laki. Ketika Nabi ditanya siapa laki-laki yang paling kau sayangi ya Rasulullah, Rasul mengatakan Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah orang yang banyak sekali mendapatkan pujian dari Nabi. Ya, di antaranya kata Nabi, seandainya saya bisa ambil kekasih selain daripada Allah, lattakhadhtu Aba Bakran khalili, saya akan jadikan Abu Bakar kekasihku. Di antara pujian Nabi mengatakan bahwa seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman kita semua kecuali para nabi, lebih berat imannya Abu Bakar. Ya, artinya kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia, ya dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, ya kecuali para nabi, ya lebih berat imannya Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini sebenarnya bukan nama aslinya Abu Bakar. Abu Bakar itu bapak yang bersegera, ya, karena Abu Bakarnya orang yang paling bersegera dalam kebaikan. Ya, tidak ada yang mengalahkan Abu Bakar dalam bersegera dalam kebaikan, termasuk bersegera masuk ke dalam Islam. Makanya nama asli itu adalah Abdullah. Ya, ada juga mengatakan Atik. Ya, ada perbedaannya antara Abdullah dan Atik. Ada perbedaan di antara para ulama kita. Ya, di sini dikatakan Abu Bakar bin Abi Quhafa. Abi Quhafa pun juga adalah julukan daripada bapaknya. Ya, bapaknya ini nama asli adalah Uthman. Ya, makanya Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amruh bin Ka'ab bin Sa'ad, ya, bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya, ketemu sama Nabi SAW di kakek Nabi yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nama Nabi Muhammad SAW telah kita bacakan di halaman yang lalu, yaitu Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Ya, ketemu di Murrah. Ya, jadi Abdullah bin Utsman atau Abu Bakar bin Abi Quhafa itu ketika masuk Islam, wa kanat lahu manzila fi Quraisy, yang memiliki kedudukan di tengah bangsa Quraisy, liaklihi karena kecerdasannya, wa muru'atihi karena wibawanya, wa tidalihi karena kesederhanaannya, wa azhara islamahu, maka Abu Bakar menampakkan Islamnya, wa qad kana rajulan muhabbaban sahlan, ya, dan Abu Bakar merupakan orang yang gampang dicintai oleh orang lain. Ya, ada orang kita punya teman itu kita gampang senang sama dia. Ada memang orang seperti itu. Dia bergaul di mana saja orang gampang senang, gampang sayang sama dia. Aliman bi ansabi Quraisy, ya, mengetahui tentang jalur-jalur nasab, ya, jalur-jalur keturunan orang Quraisy, wa bi akhbari, dan juga kabar-kabar, ya, berita-berita tentang orang Quraisy. Wa kana tajiran, dan Abu Bakar merupakan pedagang, dza khuluqin wa ma'rufin, memiliki akhlak, memiliki wawasan. Faja'ala yad'u ila Allah wa ila al-Islam man wathika bihi min qaumihi. Ya, kemudian Abu Bakar senantiasa mengajak orang-orang terdekatnya yang percaya sama Abu Bakar, mimma yakshahu wa yajlis ilaihi, yang datang kepada Abu Bakar atau yang duduk bersama Abu Bakar. Ya, kemudian Islamu asyrafi min Quraisy, ya, masuk Islamnya para pembesar Quraisy, ya. Wa aslama bidakwati asrafun min Quraisy, ya, kemudian masuk Islamlah dengan dakwah Abu Bakar pembesar-pembesar Quraisy. Nah, ini diantara kehebatan Abu Bakar dalam berdakwah. Lahum makanan wa su'dudun, ya, dia memiliki memiliki makana, ya, makana itu memiliki posisi, ya, memiliki kedudukan, memiliki wasu'dud, ya, su'dud itu martabat, ya, minhum diantaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ya, semua ini adalah Asyaral mubasyirina bil jannah, yaitu 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi. Di antaranya itu 5 atau 6 orang itu masuk Islamnya gara-gara dakwahnya Abu Bakar. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ya, faja'a bihim ila Rasulillah SAW fa aslamu, maka datanglah Abu Bakar kepada Nabi bersama mereka, maka mereka masuk Islam. Wa talahum rijalun min Quraisy, ya, kemudian diikuti lagi oleh orang-orang dari suku Quraisy. Lahum syarafun wa makana, mereka memiliki kemuliaan, kehormatan, kedudukan. Minhum diantaranya Abu Ubaidah bin Jarrah,
Ini Abu Ubaidah bin Jarrah juga salah satu daripada 10 yang dijamin masuk surga. Wa Arqam bin Abi Arqam, ya, yang rumahnya dipakai untuk belajar nanti. Wa Uthman bin Maz'un, wa Ubaidah bin Harith ibn Muttalib, wa Sa'id ibn Zaid, wa Khabbab ibn Arath, wa Abdullah ibn Mas'ud, wa Ammar ibn Mas'ud, wa Ammar ibn Yasir, wa Suhaib, wa ghairhum. Ya, banyak orang-orang ini, orang-orang Quraisy masuk Islam gara-gara dakwanya Abu Bakar. Wa dakhalan nasu fil islami arsala minar rijali wan nisa. Ya, kemudian mulailah orang-orang dari laki-laki maupun perempuan masuk Islam. Hatta fasya dzikrul Islami bi Makkah wa tuhadditsa bihi. Kemudian mulailah Islam tersebar di kota Mekah dan menjadi buah bibir bagi orang-orang Mekah. Ya, jadi inilah diantara orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, kemudian kita sambung sedikit ya. Ya, dakwah jaharan ala Jabalis Safa, yaitu mulai ini awal-awal Nabi berdakwah 3 tahun secara sembunyi. Kemudian bagaimana Nabi berdakwah secara terang-terangan ya, terang-terangan. Jadi mulailah Nabi dan bagaimana kisah Nabi naik di Bukit Safa. Nabi SAW awalnya menyembunyikan dakwanya, ya. Dan ini berlalu selama 3 tahun. Ya, thumma amarahu Allah Ta'ala biizhari dinihi. Kemudian Allah perintahkan untuk ditampakkan dakwanya. Ya, ketika Allah berfirman fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, ya, perlihatkanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan dan hiraukan orang-orang musyrik. Ya, maksudnya perlakuan orang musyrik nanti kepadamu biarkan saja, hiraukan saja. Kemudian juga Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin, peringati keluarga terdekatmu, waqfid janahaka limanittabaka minal mu'minin. Ya, kemudian berlemah lembutlah ya kepada yang mengikutimu dari orang beriman. Wa qul inni ana nadhirul mubin, dan katakanlah bahwa saya adalah pemberi peringatan yang jelas. Ya, ini ada 4 ayat ya. Masya Allah. Fakharaja SAW wa sa'ida ala Jabalis Safa. Ya, kemudian keluarlah Nabi SAW setelah turun tadi firman tadi. Ya, kemudian beliau naik ke atas Bukit Safa. Wa nada bi a'la sautihi, kemudian memanggil dengan suara tertingginya, ya Sabaha. Ya Sabaha ini panggilan ya. Wa kanat sayhatan ma'rufatan ma'lufah. Ya, kemudian suaranya terdengar jelas, lantang, ya diketahui. Kullama ahassa insanun bi khatarin aduwih yugiru ala baladin. Ya, setiap kali orang merasa ada bahaya dari musuh yang hendak menyerang kota Mekah atau negeri Mekah, atau ala qabilah, atau menyerang suatu suku, ala ghaflatin minha, atau menyerang individual yang ada di dalam, orang perorangan, nada ya Sabaha, maka mereka naik ke atas Bukit Safa memanggil ya Sabaha. Jadi setiap ada bahaya dipanggil dengan ya Sabaha. Ini kode ya, kode militer mungkin ya. Ya Sabaha itu artinya wahai pagi hari, mungkin wahai orang-orang ya. Falam tata'akhir Quraisy fi talbiyati hadzal nida. Ya, kemudian orang-orang Quraisy tidak ada yang terlambat untuk memenuhi panggilan ini. Wajtama'u ilaihi, kemudian berkumpullah mereka baina rajulin yaji'u ilaihi, ada orang-orang yang datang, wa baina rajulin yab'atsu ilaihi rasulahu, ada orang tidak bisa datang, dia utus utusan untuk datang. Ya, saking pentingnya ini. Kalau ada orang yang bilang ya Sabaha, berarti ini berita-berita penting. Ya, faqala Rasulullah SAW ya Bani Abdul Muttalib. Ya, maka berkatalah Nabi SAW, wahai Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fihir, ya wahai Bani Fihir, ya Bani Ka'ab, wahai Bani Ka'ab, ara'aitum law akhbartukum, bagaimana pendapat kalian kalau saya kabari anna khailan bisaffi hadzal jabal yuridu an tughira alaikum. Ya, bagaimana kalau ada pasukan berkuda di belakang gunung ini, ada pasukan, ada musuh yang akan menyerang kalian. Sadaqtumuni, apakah kalian akan mempercayai saya? Ya. Kanal Arab waqi'ina amaliyin. Ya, adapun orang Arab ini adalah orang yang realistis, praktis ya. Mereka ini simple orangnya. Kalau sudah masuk logik, maka mereka akan percaya. Innahum ra'au rajulan jarrabu alaihi sidqa wal amana wan nasiha. Dia melihat di depannya ini ada laki-laki yang senantiasa jujur, senantiasa menunaikan amanah, senantiasa memberikan nasihat. Ya, wa qad waqafa ala jabalin
yarama amamahu, dan orang ini yaitu Nabi Muhammad SAW telah berdiri di atas gunung melihat apa yang ada di depannya, wa yanzuru ila ma wara'ahu, dan juga melihat di belakangnya karena dia di atas gunung, di atas bukit Safa, dia bisa lihat yang ada di depannya dan juga yang ada di belakangnya. Wa hum la yarawna illa ma huwa amamahum. Adapun orang-orang Quraisy tadi, Bani Ka'ab, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fihir, ya semuanya yang datang itu cuma bisa melihat Nabi Muhammad, tidak bisa melihat apa yang ada di belakang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka dibawa kaki bukit Safa. Fahadahum dzaka'uhum wa insafuhum ila tasdiqi hadzal khabar al-amin as-sadiq. Maka otak mereka, kecerdasan mereka, kemudian kesadaran mereka mengarahkan untuk mempercayai informan ini. Mukhbir itu yang memberi kabar, ya. Al-amin yang terpercaya, as-sadiq yang senantiasa berkata jujur. Faqalu, maka mereka mengatakan na'am, ya, iya kami percaya. Hunalika qala Rasulullah SAW. Ya, disitulah Nabi SAW mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Saya ini pemberi peringatan bagi kalian. Ya, saya akan berikan peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Ya, fasakatal qaum, akhirnya mendengar itu, ya diam semua orang. Walakinna Aba Lahab qol, ya, yang bicara satu orang namanya Abu Lahab, paman Nabi. Qal, apa yang dikatakan Abu Lahab? Tabban laka sairal yaum, celaka kamu sepanjang hari, ya. Amma da'autana illa lihada, ini gara-gara ini kamu kumpulkan kami. Orang kira kan ada musuh betul datang, kita mau diserang ini. Ternyata dikumpulkan Nabi mau sampaikan kalau Nabi adalah Nabi. Kalau Nabi diutus oleh Allah untuk memberi peringatan, maka memanas Abu Lahab, marah dia. Dia bilang, tabban laka sairal yaum, celaka kamu sepanjang hari. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, celakalah Abu Lahab, maka binasalah. Itu ada sebagai kaidah ilmu nahwunya itu dua kali diulang celakanya. Sebagai taukid, ya, sebagai penegasan bahwa betul-betul celaka ini, sudah tidak bisa selamat. Ya, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak ada gunanya hartanya, tidak ada gunanya apa yang dia usahakan, karena Abu Lahab ini adalah orang kaya. Ya, dan banyak usahanya. Ya, di antara kebaikannya sebenarnya Abu Lahab adalah ketika dia memiliki seorang pembantu, ya. Kalau tidak salah namanya Zuwaibah, ya, punya pembantu namanya budak, ya, sebagai budak Zuwaibah. Zuwaibah ini disuruh bilang, tolong kamu jaga itu ada ipar saya, ya, karena suaminya meninggal, dia lagi hamil, jaga, nanti kalau anaknya lahir kabari saya. Nah, yang disuruh jaga adalah Zuwaibah, menjaga ada iparnya Abu Lahab. Siapa ada iparnya Abu Lahab? Namanya adalah Aminah. Ketika itu lagi mengandung 2 bulan, kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Ya, suaminya Abdullah wafat. Ya, kemudian Zuwaibah disuruh untuk menjaga Aminah. Ketika lahir anaknya, maka dikabarkanlah kepada Abu Lahab. Ya, lahir anaknya laki-laki, diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib. Maka bertanyalah Abu Lahab, siapa anaknya itu, laki-laki atau perempuan? Ya, karena di Arab itu kalau perempuan langsung digalikan kubur, dikubur hidup-hidup. Ya, kalau laki-laki orang bangga. Maka kata Zuwaibah, laki-laki. Keponakanmu itu laki-laki, wahai Tuan Abu Lahab. Maka kata Abu Lahab, saking bahagianya mendapatkan keponakan seorang yang berjenis kelamin laki-laki, kata Abu Lahab kepada Zuwaibah, Zuwaibah, mulai hari ini, hari Senin, ya, hari kelahirannya Nabi SAW, 12 Rabiul Awal, ya, kata Abu Lahab, kamu saya memerdekakan, kamu sudah bukan budak lagi. Ya, bayangkan, ini diantara sedekah, ya, Abu Lahab karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tapi itu semua itu tidak ada gunanya. Sayasla naran dzata lahab, dia akan memasuki neraka jahanam yang dipenuhi dengan api yang bergejolak. Bayangkan, ayat ini turun, surah ini turun ketika Abu Lahab masih hidup. Seandainya Abu Lahab mau
membatalkan ini Al-Quran? Mudah saja. Ya, tinggal Abu Lahab masuk Islam, atau Abu Lahab pura-pura masuk Islam, supaya gagal ini Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan dia akan masuk neraka, berarti tidak akan mungkin masuk Islam. Ya, sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang apinya bergejolak-jolak. Ya, apinya besar sekali. Ya, Abu Lahab kalau mau batalkan ini, dia tinggal masuk Islam, atau dia tinggal mengaku masuk Islam, tapi tidak pernah dilakukan. Ya, Abu Lahab semasa hidupnya. Ya, semasa hidupnya, karena Abu Lahab setelah itu masih agak panjang hidupnya, tapi Abu Lahab tidak pernah melakukan itu, tidak pernah masuk Islam. Ya, bayangkan, Al-Quran telah mengatakan ketika orangnya masih hidup, dan ini tidak pernah dibatalkan oleh Abu Lahab. Masya Allah. Ya, makanya senantiasa kita di akhir kita mengaji, kita kebiasaan anak pesantren mengatakan Shadaqallahul Azim. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.